Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Robi. Saya mahasiswa Universitas Primageraha dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Prodi Manajemen. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan ataupun meringkas materi yang sudah dipelajari di mata kuliah pengantar teknologi informasi. Nah, video ini dibuat bertujuan untuk memenuhi tugas pengantar teknologi informasi. Oke, mari kita lanjut ke pembahasannya. Oke, kita lanjut ke materi yang pertama, yaitu tentang teknologi informasi. Teknologi informasi merujuk pada penggunaan perangkat lunak, perangkat keras, dan sistem komputer untuk mengelola, menyimpan, mengirim, dan memproses informasi. Teknologi informasi meliputi segala hal, mulai dari komputer pribadi hingga jaringan komputer global yang terhubung secara luas. Dalam perkembangannya, teknologi informasi terus mengalami evolusi untuk memenuhi tuntutan zaman. Nah, itu dia tadi pemaparan materi yang pertama. Oke, kita lanjut ke materi yang kedua. Ke materi yang kedua yaitu tentang komputer. Komputer adalah perangkat elektronik yang digunakan untuk memproses data secara cepat dan akurat. Komputer dapat melakukan berbagai tugas mulai dari penghitungan matematis hingga pengolahan data kompleks melalui rangkaian instruksi atau program yang diberikan kepadanya. Adapun sejarah komputer generasi pertama yaitu pada tahun 1940-an. Perkembangan komputer terus berlanjut dengan inovasi teknologi yang semakin canggih, memungkinkan komputer untuk menjadi lebih kecil, lebih cepat, dan lebih kuat. Dengan demikian, komputer telah menjadi bagian integral dari kehidupan kita sehari-hari, digunakan dalam berbagai bidang seperti pendidikan, bisnis, kesehatan, dan hiburan. Oke, kita lanjut ke materi yang ketiga. Materi yang ketiga yaitu dasar-dasar perangkat keras komputer. Perangkat keras atau hardware adalah komponen fisik dari sebuah komputer yang mendukung proses komputasi dan memungkinkan komputer untuk menjalankan tugas-tugasnya. Berikut ini adalah dasar-dasar perangkat keras komputer. Yang pertama itu ada yang pasti unit pemrosesan pusat atau CPU. CPU merupakan otak dari komputer yang menjalankan instruksi dari program perangkat lunak. CPU melakukan operasi aritmetika, logika, kontrol, dan input ataupun output. Selanjutnya ada memori. Dan yang ketiga ada perangkat penyimpanan seperti hard disk. Terus solid state driver atau SSD, dan selanjutnya ada perangkat masukan atau input dan perangkat keluar atau output. Di sini ada beberapa macam alat input seperti ataupun alat output. Alat output diantaranya ada keyboard, monitor, printer, dan mouse. Nah, itulah tadi dasar-dasar dari perangkat keras komputer. Kita dapat lebih mengerti bagaimana komputer bekerja dan bagaimana berbagai komponen saling berinteraksi untuk menjalankan program-program dan tugas komputasi. Oke, kita lanjut ke materi yang keempat. Materi yang keempat ada definisi konsep program dan sistem perangkat lunak. Materi yang keempat yaitu konsep program dan sistem perangkat lunak. Konsep program dan sistem perangkat lunak merujuk pada standar ataupun prinsip dan teknik yang digunakan dalam merancang, mengembangkan, dan memelihara perangkat lunak. Hal ini meliputi proses, metode, dan alat yang terlibat dalam siklus perangkat lunak. Adapun tujuan konsep program dan sistem perangkat lunak bertujuan ataupun berfungsi untuk memahami struktur fungsi dan perilaku perangkat lunak serta memastikan bahwa program yang dibangun dapat memenuhi kebutuhan pengguna dengan efisiensi dan kualitas tinggi. Metode pengembangan program dan sistem perangkat lunak. Salah satunya yaitu ada waterfall atau metode pengembangan perangkat lunak yang mengikuti alur linear dan struktur. Selanjutnya ada Agile, metode pengembangan perangkat lunak yang adaptif dan kolaboratif. Dan selanjutnya ada DevOps
atau metode pengembangan perangkat lunak yang mengembangkan pengembangan dan operasi. Adapun tantangan dalam mengimplementasikan dalam konsep program dan sistem perangkat lunak. Yang pertama itu kompleksitas. Pengembangan perangkat lunak yang kompleks membutuhkan pemahaman yang mendalam dan koordinasi yang baik antar tim. Perubahan kebutuhan. Apa itu perubahan kebutuhan? Kebutuhan pengguna dapat berubah seiring waktu sehingga perangkat lunak harus bersifat fleksibel dan dapat diubah dengan mudah. Kualitas dan keamanan. Memastikan kualitas dan keamanan perangkat lunak adalah tantangan yang terus-menerus mengingat adanya ancaman keamanan yang terus berkembang. Seperti yang terjadi sebelum-sebelumnya nih. Kayak kemarin kebobolan data, yaitu kebobolan data negara yang diretas. Itu salah satu tantangan dari keamanan. Oke, kita lanjut ke materi yang kelima, yaitu grafik, hipermedia, dan multimedia dalam presentasi. Nah, di sini yang pertama yaitu komunikasi visual. Grafik adalah representasi visual dari data ataupun informasi yang digunakan untuk menyampaikan pesan dengan cara yang menarik dan mudah dipahami. Yang kedua, kreativitas. Grafik memungkinkan pengembangan kreativitas dalam penyampaian informasi dengan berbagai bentuk, ukuran, warna, dan tata letak. Selanjutnya kita akan membahas yaitu tentang hipermedia dalam presentasi. Pengertian hipermedia mengacu pada teks, gambar, suara, dan media lain yang terhubung secara non-linear dalam presentasi. Yang selanjutnya, interaktivitas. Hipermedia memungkinkan pengguna berinteraksi dengan materi presentasi seperti mengklik tautan untuk navigasi lebih lanjut. Dan selanjutnya, engagement. Dengan menggunakan hipermedia, presentasi dapat lebih menarik, dinamis, dan memperkuat pemahaman serta daya pikat audiens. Oke, kita lanjut. Penerapan grafik, hipermedia, dan multimedia dalam presentasi. Yang pertama, grafik. Gunakan grafik untuk menyajikan data statistik atau menyederhanakan konsep kompleks dengan gambar. Dan selanjutnya ada hipermedia. Berikan pengalaman interaktif kepada audiens dengan menggunakan hipermedia untuk menavigasi presentasi. Selanjutnya ada multimedia. Gabungkan teks, gambar, suara, dan video untuk menyampaikan informasi secara lebih menarik dan komprehensif. Nah, dengan menggunakan cara-cara tersebut, kita dapat mempresentasikan kebutuhan kita itu lebih baik dan benar. Oke, kita lanjut ke materi yang selanjutnya, yaitu materi keenam. Mengenal proses kata sampai dengan paperless publishing. Proses kata adalah aktivitas mengolah teks menggunakan perangkat lunak. Pengolahan kata ini mencakup berbagai fungsi seperti penulisan, pengeditan, ataupun format teks, dan mencetak dokumen. Perangkat lunak pengolahan kata yang umum digunakan termasuk Microsoft Word, Google Doc, dan LibreOffice Writer. Oke, kita lanjut. Alat kerja fitur Word yang mempermudah pengolahan kata. Yang pertama itu fitur kolaborasi, kontribusi, dan pembaruan yang mudah antara pengguna. Selanjutnya ada tools penyuntikan PDF, memudahkan koneksi dokumen menjadi format PDF atau sebaliknya. Yang selanjutnya ada spelling dan grammar check, mendeteksi dan memberikan saran pada kesalahan penulisan. Dan yang selanjutnya ada word art and insert media, yaitu mempercantik tampilan dokumen dengan menambahkan gambar, video, atau desain grafis. Oke, kita lanjut ke materi yang ketujuh, yaitu manfaat database dan pengaplikasiannya. Database adalah kumpulan data terstruktur yang disimpan secara sistematis. Ini mencakup intensitas, atribut, dan relasi antara entitas. Database memungkinkan pengguna untuk menyimpan, mengelola, dan mengambil informasi dengan mudah dan cepat.
meningkatkan efisiensi dan akurasi bisnis. Adapun manfaat dari database yang pertama itu menyimpan efisiensi. Database memungkinkan penyimpanan data format yang terstruktur, mengoptimalkan penggunaan ruang penyimpanan dan menghemat biaya. Dan selanjutnya akses yang sangat mudah. Dengan penggunaan database dapat memberikan akses secara cepat, mudah informasi yang diperlukan, memungkinkan pengguna untuk mengambil data dengan cepat dan akurat. Selanjutnya ada pemeliharaan data dan analisis data. Oke, materi yang ke-8 yaitu tentang jaringan komputer telekomunikasi. Jaringan komputer telekomunikasi adalah integrasi antara jaringan komputer dan sistem telekomunikasi untuk memungkinkan transmisi data, suara, dan video melalui jarak jauh. Ini melibatkan penggunaan teknologi komputer dan telekomunikasi untuk menghubungkan berbagai sistem dan jaringan baik lokal maupun global. Telekomunikasi atau jaringan komputer yang pertama itu jaringan area lokal atau LAN. Memahami konsep LAN bagaimana menghubungkan komputer dalam area terbatas, memfasilitasi komunikasi dan berbagai sumber daya. Dan selanjutnya ada jaringan area luas atau WAN. Pelajari tentang WAN ini mencakup ataupun menghubungkan jaringan jarak yang sangat luas. Ada selanjutnya ada protokol jaringan. Jelajahi protokol penting yang mengatur cara data dikirimkan diterima melalui jaringan, memastikan komunikasi yang andal. Oke, kita lanjut. Materi yang ke-9 yaitu tentang pengenalan internet. Internet adalah jaringan global yang menghubungkan jutaan komputer dan perangkat lainnya di seluruh dunia, memungkinkan mereka untuk berkomunikasi dan berbagi informasi satu sama yang lainnya. Adapun sejarah lahirnya internet. Internet berawal dari proyek ARPANET pada tahun 1969 yang dikembangkan oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat untuk tujuan-tujuan komunikasi militer. Selanjutnya pengembangan protokol TCP atau IP pada tahun 1970-an. Dikembangkan yang memungkinkan jaringan komputer yang berbeda untuk saling terhubung. Dan selanjutnya lahirnya W pada tahun 1990. Tim Berners-Lee memperkenalkan World Wide atau web yang memungkinkan mengakses informasi melalui hyperlink dan browser web. Oke, selanjutnya materi yang ke-10 yaitu memahami infrastruktur data dan informasi. Definisi struktur dasar memungkinkan pengumpulan. Definisi data yaitu struktur dasar yang memungkinkan pengumpulan, menyimpan, mengolah, dan distribusi data. Komponen utama dari data yaitu basis data, sistem yang menyimpan data secara terstruktur, contohnya SQL atau NoSQL. Dan selanjutnya ada data warehouses, penyimpanan besar yang mengintegrasikan data dari berbagai sumber untuk analisis. Dan selanjutnya ada data lakes, yaitu penyimpanan besar yang menyimpan data dalam bentuk aslinya, terstruktur, semi terstruktur, tidak terstruktur. Oke, selanjutnya ada informasi. Definisi dari informasi adalah sistem dan alat memungkinkan pengelolaan dan distribusi informasi yang dihasilkan dari data. Adapun komponennya salah satunya yaitu sistem manajemen informasi atau MIS, sistem yang mengumpulkan, menyimpan, dan menganalisis informasi untuk mendukung pengambilan keputusan. Selanjutnya ada sistem Enterprise Resource Planning (ERP), integrasi proses bisnis utama dalam satu sistem, contoh SAP or less. Selanjutnya sistem Customer Relationship Management (CRM), mengelola interaksi perusahaan dengan pelanggan, contohnya Salesforce. Oke, kita lanjut. Materi yang ke-11 yaitu tentang keamanan komputer.
Keamanan komputer adalah praktik melindungi sistem komputer, jaringan, dan data dari ancaman digital seperti akses yang tidak sah, serangan siber, dan kerusakan. Nah, tujuannya adalah untuk memastikan kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan informasi. Nah, adapun elemen utama dari keamanan komputer yang pertama itu kerahasiaan. Menjaga informasi agar hanya dapat diakses oleh pihak yang berwenang. Yaitu yang selanjutnya integritas atau integrity, memastikan informasi tidak diubah atau dirusak oleh pihak yang tidak berwenang atau yang tidak bertanggung jawab. Selanjutnya ketersediaan, availability, atau memastikan sistem data selalu tersedia untuk pengguna yang berwenang saat dibutuhkan. Itu dari keamanan komputer. Materi yang ke-12 yaitu e-commerce dan e-business. Kemarin kita membahas tentang e-commerce dan bisnis. Oke, kita bahas e-business dulu ya. E-business mencakup semua aspek penggunaan teknologi informasi untuk mendukung dan mengelola operasi bisnis. Ini melibatkan berbagai proses bisnis yang dilakukan secara elektronik, termasuk yang pertama manajemen rantai pasokan. Yang kedua, manajemen hubungan pelanggan. Yang ketiga, ada e-procurement. Dan yang keempat, enterprise resource planning (ERP). Dan kelima, e-learning. Dan keenam, komunikasi internal dan kolaborasi. Itu dari e-business. Adapun dari e-commerce itu adalah subset dari e-business yang lebih fokus pada transaksi komersial yang terjadi secara elektronik. Nah, ini mencakup pembelian dan penjualan barang dan jasa melalui internet. Beberapa aspek penting dari e-commerce meliputi yang pertama itu toko online atau online store, marketplace, dan selanjutnya pembayaran elektronik atau electronic payment. Dan selanjutnya ada ticketing, dan selanjutnya ada yang kelima mobile commerce, m-commerce. Oke, lanjut. Materi yang ke-13 yaitu perencanaan sistem. Ini materi yang terakhir di semester 2 ini. Perencanaan sistem adalah proses merancang dan menentukan spesifikasi dari suatu sistem yang akan dibangun atau diubah dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan dan tujuan tertentu. Proses ini mencakup berbagai langkah yang diperlukan untuk memahami pengembangan dan mendokumentasikan kebutuhan serta solusi yang akan diimplementasikan dalam sistem. Adapun langkah-langkah umum perencanaan sistem, yang pertama itu analisis kebutuhan, yang kedua studi kelayakan, yang ketiga pengujian, yang keempat pemeliharaan dan implementasi. Oke, itu dia pemaparan materi dari materi yang pertama hingga materi yang ke-13. Mata kuliah pengantar teknologi informasi. Baik, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Akhir kata, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.